Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharoh, NIM 202112015. Saya dari kelas akuntansi A. Di sini saya ingin mempresentasikan bab manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Manajemen strategi dianggap penting karena 3 hal. Pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan terakhir, manajemen strategi membantu mengordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Setiap organisasi membutuhkan sebuah misi. Pernyataan tujuannya. Mengidentifikasi misi manajer untuk mengidentifikasi apa itu yang harus dilakukan dalam bisnis. Misalnya, misi Avonis untuk menjadi perusahaan yang paling memahami terbaik dan produk memuaskan, layanan, dan kebutuhan pemenuhan diri perempuan di tingkat global. Kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Manajer melakukan analisis eksternal sehingga mereka tahu, misalnya, apa yang dilakukan pesaing, apa peraturan hukum yang mungkin mempengaruhi organisasi, atau apa pasokan tenaga kerja seperti di lokasi di mana ia beroperasi. Dalam sebuah analisis eksternal, manajer harus memeriksa komponen ekonomi, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan global untuk melihat tren dan perubahan. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Memberikan informasi penting tentang organisasi, sumber daya tertentu, dan kemampuan. Sebuah sumber organisasi adalah aset. Di sisi lain, kemampuan tersebut adalah keterampilan dan kemampuan dalam melakukan aktivitas kerja yang dibutuhkan dalam usahanya. Nilai utama menciptakan kemampuan organisasi yang dikenal sebagai kompetensi inti. Sumber daya dan kompetensi inti menentukan organisasi senjata kompetitif. Setelah menyelesaikan analisis internal, manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan organisasi. Pemformulasian strategi. Mereka harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia, dan kemampuan untuk merancang strategi yang akan membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. 3 jenis utama dari strategi manajer akan merumuskan termasuk perusahaan, kompetitif, dan fungsional. Langkah kelima, pengimplementasian strategi. Strategi dirumuskan, mereka harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif suatu organisasi telah merencanakan strategi, kinerja akan menderita jika strategi tidak diterapkan dengan benar. Yang terakhir, pengevaluasian strategi. Seberapa efektif strategi membantu organisasi mencapai tujuannya? Penyesuaian apa yang diperlukan? Setelah menilai hasil strategi sebelumnya dan menentukan bahwa perubahan yang diperlukan. Strategi korporat.
Strategi korporat adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan atau strategi bisnis unit yang ada di bawahnya. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik meliputi bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua strategi pembaharuan, pengurangan biaya dan pemutarbalikan memperlibatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif merupakan strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Tujuannya untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Strategi kompetitif meliputi 3 hal. 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. 2. Menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 3. Menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi. Keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendekat peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi atau bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan fokus atau bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategis saat ini. Fleksibilitas strategis yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara tepat, dan menyadari ketika keputusan strategis itu tidak berhasil, merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Isu-isu manajemen. 1. Keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tertentu. Dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. 1. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif karena mengambil keputusan
yang strategis. 2. Perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi komporat dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis, apa yang digeluti dan apa yang dilakukan pada perusahaan. 3. Perusahaan nirlaba cocok menggunakan strategi pertumbuhan karena mempunyai keunggulan, yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. 4. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan, yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. 2. Setuju. Bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. 3. Perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. 4. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomi dari model bisnis perusahaannya. 5. Misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. B. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. C. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderitaan dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. D. Misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. E. Misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari.